Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan menjelaskan mengenai kas kecil atau petty cash. Kita tinjau dari pengertiannya dulu. Kas kecil adalah sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya. Kas kecil digunakan untuk mendanai pengeluaran pimpinan yang jumlahnya relatif kecil. Alasan dibentuknya kas kecil supaya pengeluaran yang bersifat kecil tersebut pembukuannya tersusun secara sistematis dan juga untuk cross checknya kembali. Kemudian tujuan dibentuknya dana kas kecil yang pertama untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Biasanya sudah ditentukan batas minimum, misalkan perusahaan tersebut menetapkan dana kas kecilnya sebanyak 1 juta. Nah, itu sudah ditetapkan batas maksimumnya. Yang kedua, untuk membayar pengeluaran yang sifatnya mendadak. Arti kata, suatu perusahaan tersebut harus mempunyai dana kas yang apabila pengeluaran secara mendadak, misalkan mau fotokopi kan tidak terlalu banyak yang nah itu mengambil dari dana kas kecil tadi, itu kan bersifat mendadak. Sama kayak kalian di kelas, misalkan bendahara menagih anggota kelasnya untuk membayar iuran kelas ya. Nah, itu kan termasuk kas kelas. Nah, disitulah kas kelas tadi sama kayak kas kecil di perusahaan untuk pengeluaran secara mendadak. Jadi misalkan kalian butuh buat fotokopi buku di kelas, nah bisa mengambil dana dari kas kelas tersebut. Yang ketiga, untuk keperluan pembayaran yang jumlahnya kecil dan tidak praktis jika dibayarkan dengan cek. Nah, tadi misalkan mau fotokopi nih, kan repot mau ke bank, mau mengeluarkan cek buat fotokopi kan lama. Jadi harus pakai kas kecil tadi supaya lebih praktis dan cepat. Kemudian untuk membantu kelancaran kegiatan pimpinan, untuk membantu administrasi kantor atau sekretaris dalam melaksanakan tugasnya, yaitu memberikan pelayanan yang optimal kepada kolega dan pelanggan. Kemudian selanjutnya menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian kantor dan menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak, meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan, mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke fungsi kas kecil. Fungsi dana kas kecil yaitu yang pertama pembelian materai, yang kedua pembayaran biaya kebersihan, yang ketiga pembayaran biaya telepon dan listrik, yang keempat pembayaran biaya angkut, yang kelima pembayaran pokok seluruh, yang keenam pembayaran biaya parkir, 7 pembelian bahan pembantu kantor, 8 pembayaran lain yang jumlahnya relatif kecil dan sebagainya. Misalkan fotokopi, pembelian perangko, pembelian perlengkapan kantor, dan masih banyak lagi bisa kalian cari ya. Kemudian karakteristik kas kecil yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jumlahnya dibatasi tidak lebih atau tidak kurang dari suatu jumlah tertentu yang telah ditentukan oleh manajemen perusahaan. Tentunya masing-masing perusahaan itu memiliki dana kas berbeda. Misalkan perusahaan A itu dana kas 1 juta, yang B 500.000, yang C 5 juta. Jadi tergantung keuangan perusahaannya. Yang kedua, digunakan untuk mendanai transaksi kecil yang sifatnya rutin setiap hari. Ya, misalkan tadi untuk pembelian perangko, pembelian materai dan sebagainya. Yang ketiga, disimpan di tempat khusus, entah itu dengan kotak kecil yang biasa disebut petty cash box atau di dalam sebuah amplop. Jadi sudah dipisahkan ke dalam sebuah amplop dana kas kecil tadi. Jadi sewaktu diperlukan tinggal mengambil dari amplop tersebut dan tinggal mengurangi dari jumlah sebelumnya. Kemudian ditangani atau dipegang oleh petugas keuangan di tingkatan pemula, yaitu yang memegangnya junior kasir.
ke petugas pemegang kas kecil itu harusnya ada 2 paling nggak di perusahaan itu. Jadi misalkan satu petugas kas kecilnya nggak masuk, yang satunya bisa untuk melaksanakan tugas. Kemudian lanjut, seorang kasir kas kecil itu harus memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, harus menguasai dasar-dasar akuntansi, sudah pasti ya, karena itu berhubungan dengan uang, maka sudah pasti pencatatannya menggunakan pencatatan akuntansi. Nah, jadi hasilnya harus paham dasar-dasar akuntansi. Kemudian mampu menangani pembelian-pembelian dalam jumlah kecil, kemudian dapat bersifat konsisten dan jujur itu yang paling penting ya, karena berurusan uang, dan mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan penggunaan spreadsheet, misalkan menggunakan Microsoft Excel dan sebagainya. Kemudian untuk dapat mengelola dinas kas kecil sudah pasti kita memerlukan peralatan yang dibutuhkan, antara lain formulir permintaan pengisian kembali kas kecil, kemudian formulir permintaan pengeluaran kas kecil, jurnal pengeluaran kas, buku jurnal kas kecil, buku laporan penggunaan dana kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil, kemudian alat tulis dan alat hitung. Alat tulis sudah tahu ya, seperti pena, pensil, spidol dan sebagainya. Kemudian alat hitung, kalkulator dan sebagainya. Jadi itulah administrasi kas kecil yang dibutuhkan untuk operasional kas kecil. Kemudian di awal pembentukan dana kas kecil itu kan sudah ditetapkan oleh manajemen. Nah, misalkan perusahaan A tahun ini sudah dihitung nih kebutuhannya 1 juta. Nah, misalkan 1 juta itu kurang dalam tengah perjalanan, kemudian bisa mengubah kembali manajemen tersebut untuk tahun berikutnya dan hasilnya ditambah menjadi 2 juta. Oke, sekian penjelasan dari Ibu mengenai kas kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.